anggota Pospam sebagai bentuk motivasi untuk anggota yang bertugas. Kepolisian Polrestabes Palembang beserta TNI melakukan penjagaan ekstra di Pospam Ketupat di perbatasan Palembang dan pusat keramaian. Cek Pospam Ketupat ini dilakukan oleh Kapolrestabes Palembang untuk mengecek kesiapan anggotanya dalam menjalankan tugas. Selain mengecek Pospam Ketupat yang ada di Kota Palembang, Kapolrestabes Palembang juga memberikan bingkisan berupa minuman dan makanan kepada anggota Pos Ketupat. Pospam yang ada di kawasan Jalan Gubernur Haji Bastari Jakabaring Palembang berperan untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat yang berkunjung ke tempat wisata Jakabaring Sport City Palembang. Pagi hari ini kami mencoba berbagi kepada anggota Pospam, berbagi makanan dan minuman dengan harapan untuk menambah sedikit motivasi pada seluruh anggota yang sedang berada di Pospam sehingga dapat menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya. Orang nomor 1 di jajaran Polrestabes Palembang juga menghimbau kepada masyarakat jika lelah disilakan untuk beristirahat di pos-pos ketupat yang telah disiapkan. Dari Palembang, Muhammad David, iNews melaporkan. Pejabat Gubernur Sumatera Selatan Agus Fatoni melakukan inspeksi mendadak. Hasilnya, Agus Fatoni menemukan truk bermuatan masih membandel beroperasi di tengah adanya aturan pembatasan operasional mulai Jumat 5 hingga 16 April 2024. Pejabat Gubernur Sumatera Selatan Agus Fatoni melakukan inspeksi mendadak pada ruas jalan lintas timur Palembang Betung yang kerap dikeluhkan para pemudik saat melintas mudik Lebaran. Sejumlah truk ditemukan masih melintas di depan gerbang pemerintah Kabupaten Banyuasin. Padahal pemerintah telah menerbitkan aturan larangan operasional kendaraan bermuatan melintasi jalur mudik dari tanggal 5 hingga 16 April 2024. Sejumlah kendaraan yang membandel dipinggirkan ke tepi jalan agar tidak menimbulkan kemacetan arus lalu lintas pemudik. Hari ini masih kita temukan ada beberapa yang masih jalan, maka kita pinggirkan. Ada yang kita putar balik, ada yang kita pinggirkan, nanti pada saat sepi baru kemudian bisa jalan lagi. Saya menghimbau kepada seluruh truk-truk ataupun angkutan-angkutan yang truk untuk tidak keluar dulu sampai dengan nanti arus mudik lagi. Yang boleh keluar itu hanya untuk mengangkut sembako, ya bahan pokok, dan juga untuk energi. Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan melakukan kolaborasi bersama dengan sejumlah stakeholder sehingga para pengguna jalan tidak khawatir terjadinya kemacetan. Dari Palembang, Muhammad Riza Palepi, iNews melaporkan. Pemirsa, pengendara dihimbau waspada longsor di wilayah dataran tinggi. Informasinya akan kami hadirkan sesaat lagi. Formula E World Championship kembali digelar. For the first time, we go green. Balapan lengkap sepanjang tahun. Beradu kecepatan menjadi sang juara. Formula E World Championship 2024 hanya di iNews. BWF World Tour 2024 exclusive only on iNews, the home of badminton. Update informasi terlengkap menuju prime time berkualitas bersama iNews. Selamat sore. Bekerja keras. iNews sore setiap hari. iNewsroom dan Banjar Transporter. iNewsroom Senin sampai Jumat. Terendam banjir, longsor, iNews Prime Senin sampai Jumat. Selamat malam pemirsa, kembali berkembang dramatis. iNews Malam setiap hari hanya di iNews.
AFC Asian Cup Under-23 live di iNews. Saya Abraham Silaban, Anda menyaksikan The Prime Show. Investigasi eksklusif. Aturan sampai eksekusi ada banyak di situ problem. Mengupas isu-isu terhangat. Gibran itu atau tingkah laku itu tidak disukai orang. Sebuah tanya akan dijawab dengan tuntas dan berkelas. Ada banyak cara sebenarnya. Ya, itu hak demokrasi memang. The Prime Show, setiap Rabu pukul 8:30 malam di iNews. Thomas and Uber Cup Finals 2024 exclusive on iNews, new home of badminton. Memasuki arus balik Lebaran Idul Fitri 1445 Hijriah, para pengguna jalan agar waspada dan hati-hati saat melintasi daerah rawan longsor. Akses jalan yang rawan longsor berada di daerah dataran tinggi, seperti di Kecamatan Tanjung Agung, Padang Enim, dan Kecamatan Semenderaya. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Sumatera Selatan memprediksi intensitas hujan yang mengguyur wilayah Kabupaten Muara Enim, terutama di wilayah dataran tinggi, berpotensi terjadi longsor yang berdampak terganggunya arus lalu lintas. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Muara Enim, Abdur Rozik Putra, mengatakan bahwa potensi curah hujan masih cukup tinggi, sehingga masyarakat tetap waspada dan berhati-hati terhadap longsor, terutama di daerah dataran tinggi seperti di wilayah Kecamatan Semenderaya. Wilayah iliran yang berada di dataran rendah juga rawan banjir, terutama warga yang berada di bantaran sungai. Mengantisipasi bencana, BPBD dan pihak terkait tetap mensiagakan personil maupun peralatan hingga +5 lebaran. Agar berhati-hati, terus waspada di daerah-daerah rawan longsor seperti di daerah Semenderaya. Daerah Semenderaya itu memang pada saat ini banyak jalan yang terbis atau terkikis akibat curah hujan yang cukup tinggi. Jadi masyarakat agar berhati-hati. Dan di kawasan-kawasan yang rawan banjir juga di daerah iliran dan di bantaran sungai agar masyarakat tetap waspada. Kalaksa juga menghimbau sebelum melakukan perjalanan untuk selalu mengecek kendaraan dan mematuhi aturan lalu lintas, serta beristirahat di posko yang telah disediakan jika terasa lelah dan mengantuk. Dari Muara Enim, Edwin Sasatria, iNews melaporkan. Pemirsa, ada tradisi unik yang selalu digelar masyarakat Kayu Agung, Kabupaten Oki di saat Lebaran Idul Fitri, di mana selalu rutin melaksanakan giat midang morgesiwe dengan menggunakan pakaian adat yang diikuti oleh 11 kelurahan yang ada di Kabupaten Ogan Komering Ilir. Midang morgesiwe menjadi salah satu tradisi unik masyarakat dalam kecamatan, khususnya Kayu Agung, Kabupaten Oki. Setiap Lebaran Idul Fitri selalu dilaksanakan secara rutin dengan mengenakan pakaian adat mulai dari anak, remaja hingga dewasa. Tradisi midang morgesiwe ini dilaksanakan selama 2 hari berturut-turut, yakni pada Lebaran ketiga Idul Fitri dan Lebaran keempat. Uniknya lagi, saat midang berlangsung juga diiringi dengan musik seperti tanjidor dan juga lomba cang-incang, yakni bertutur sapa di depan pendopoan menyapa bupati dan para undangan dengan menggunakan bahasa Kayu Agung. Peserta midang morgesiwe ini diikuti oleh 11 kelurahan yang ada di Kecamatan Kayu Agung. Di antaranya Kelurahan Kayu Agung Asli, Perigi, Kedaton, Kutaraya, Sukadana, Jua-Jua, Sidakersa, Cintaraja, Mangunjaya, Paku, dan Tanjung Ranjing. Di Lebaran ketiga itu ada acara midang. Ini kan artinya budaya memang warisan leluhur. Ini memang perlu kita lestarikan. Karena budaya ini sudah menjadi budaya tercatat sebagai warisan budaya tak benda. Ya, artinya dengan kegiatan ini kita mengundang masyarakat ya untuk berkunjung ke Oki, ya. Kemudian mengenalkan juga budaya
Kabupaten Oki dan juga sekaligus menjalin silaturahmi. Ini bidangnya lebih meriah dan lebih tertib diharapkan. Seperti biasa, bidang ini diikuti oleh 11 kelurahan dalam Kecamatan Kota Kaya Agung. Sejatinya bidang ini sebenarnya dahulu kala itu hanya 9 marga. Namun karena berkembang zaman, berkembang menjadi 11 kelurahan. Midang Morgosiwo akan terus dilestarikan sehingga keberadaannya tidak tergerus oleh perkembangan zaman. Karena selain menjadi hiburan masyarakat juga merupakan tradisi yang harus tetap dilestarikan. Dari Ogan Komering Ilir, Fitriadi, iNews melaporkan. Di hari ketiga libur Lebaran, objek wisata Jiwok Citraland dipadati pengunjung. Warga rela antri berdesak-desakan hanya untuk dapat menikmati wahana bersama keluarga. Suasana libur Lebaran di Palembang dihabiskan warga untuk mengunjungi beberapa destinasi wisata. Salah satunya Jiwok Citraland, di mana ini merupakan destinasi wisata baru terlengkap yang ada di kota Palembang. Warga rela antri panjang hanya untuk dapat menikmati wahana bermain bersama keluarga. Ziki Saputra selaku manajer Wonderland mengungkapkan pihaknya kewalahan akan ramainya pengunjung di libur Lebaran ini. Bahkan pihaknya kesulitan dalam mengatur antrian tiket pengunjung. Sementara itu, Ani, salah satu pengunjung mengungkapkan dirinya bersama dengan keluarga sangat senang dengan wisata di kota Palembang karena selain lengkap, harganya pun terbilang relatif murah. Dan di sini juga banyak jajanan kuliner serta spot foto yang begitu indah. Untuk perkembangan yang selanjutnya itu akan ada penambahan wahana ke depannya. Mungkin habis Lebaran yang akan kita preparekan lagi gitu. Ada Petri Setrin itu akan datang. Dia wahana ala kereta api ala Disneyland. Dia akan hadir. Ini di hari weekend ini mungkin seperti apa nih ramai pengunjungnya? Di hari weekend ini ramai banget ya, untuk traffic memang udah crowded juga dari pagi sampai malam pun masih antri. Mereka tahan antri sepanjang gitu karena demi untuk menikmati wahana yang ada di sini. Bukanya dari jam berapa nih mungkin? Bukanya biasanya dari jam 10. Itu dari lagi libur Lebaran ya mungkin. Libur Lebaran. Kenapa nih memilih di Citraland ini sebagai tempat? Permainannya banyak, wahananya banyak, cocok untuk liburan keluarga di sini. Cocok ya. Untuk harganya gimana? Untuk harganya lumayan ya, lumayan bersahabat juga, worth it lah kalau misalnya untuk bawa keluarga ke sini. Nah, jadi Pertama tujuan kita ke sini menyenangkan anak-anak saat libur. Saat libur ya. Ini tujuan kenapa memilih Citraland ini? Yang pertama lagi tenar-tenarnya, lagi viral-viralnya. Yang kedua memang belum pernah ke sini, kita dari jauh loh. Dari jauh dari mana? Diprediksi selama libur Lebaran, objek-objek wisata di Palembang akan terus dipadati oleh pengunjung. Dari Palembang, Erwin Setiawan, iNews melaporkan. Pemirsa, usai jeda kami akan segera kembali dengan informasi libur Lebaran warga wisata naik LRT. Tetaplah bersama kami di iNews Sumsel. Formula E World Championship kembali digelar. For the first time, we go green. Balapan lengkap sepanjang tahun. Beradu kecepatan menjadi sang juara. Formula E World Championship 2024 hanya di iNews. Menyoroti kecurangan. Si rekap KPU bermasalah. Tapi aku nggak ngapa-ngapain. Menyuarakan keadilan. Di balik ini semua. Tinggal akibat tenggelam. Banget. Laporan mendalam dan eksklusif. Kami makan dari mana? Tidak. AB Plus setiap minggu pukul 8 pagi di iNews.
and Uber Cup Finals 2024 exclusive on iNews, the home of badminton. Update informasi terlengkap menuju prime time berkualitas bersama iNews. Selamat sore. Bekerja keras. iNews sore setiap hari. iNewsroom Senin sampai Jumat. iNews Prime Senin sampai Jumat. iNews malam setiap hari hanya di iNews. Temani weekendmu bersama program kuliner spesial. Kalaparan, eksplor gokil wisata kuliner. Tempat makan yang jarang terekspos. Food Diary, mengupas sejarah kuliner, hidangan viral dari Nusantara sampai mancanegara. Mantep banget, mantep banget. Saksikan kuliner spesial weekend, Sabtu dan Minggu pukul 10 pagi di iNews. BWF World Tour 2024 exclusive only on iNews, the home of badminton. Rayakan Hari Kemenangan bersama program Nikmatnya Lebaran. Live report Sholat Idul Fitri. OMG Special Lebaran. Lebaran bersolawat. Nikmatnya mudik di setiap program berita iNews. Cahaya Hati Special Idul Fitri. iMovie Special Lebaran. Nikmatnya Lebaran hanya di iNews. AFC Asian Cup Under 23 live di iNews. Anda masih bersama kami di iNews Sumsel. Pemirsa, beragam benda pecah belah tersusun rapi di dalam keranjang kayu dengan desain yang menarik. Sejumlah hampers atau bingkisan pun tertata apik ketika pertama kali masuk ke sebuah galeri di kawasan Bukit Besar, Palembang. Bisnis hampers ini terbilang menjanjikan setiap Hari Raya Idul Fitri. Nah, Anda penasaran? Berikut liputan selengkapnya untuk Anda. Di kota Palembang, hampers pecah belah paling banyak peminatnya. Hampers pecah belah memiliki banyak ragamnya, mulai dari yang berisikan set alat makan, alat masak, hingga vas bunga. Via Rahmah, salah satu warga kota Palembang mengakui hampers pecah belah ini menjadi salah satu barang yang menarik untuk diberikan kepada orang terkasih maupun kolega pada momen menyambut Hari Raya Idul Fitri. Bagi sebagian besar masyarakat, memberikan hampers pecah belah ini bukanlah hal yang asing lagi. Salah satu tempat usaha hampers pecah belah yang ada di kawasan Bukit Palembang ini sudah mulai memproduksi beragam jenis hampers pecah belah sejak awal bulan Ramadan tahun ini. Pengusaha hampers pecah belah Yulianti mengakui di awal Ramadan saja ia sudah menerima ratusan pesanan hampers pecah belah dan kini ia bisa menerima 1.000 lebih pesanan hampers pecah belah. Kalau kita di handmade ya, karena handmade karena ada beberapa yang kita impor dari China atau juga kita langsung ambil dari pabriknya. Kita sih kalau untuk kemasan kita memang buat dari awal. Jadi benar-benar dari yang kotak ataupun dari yang hampers itu kita kebetulan ada pengrajinnya sendiri. Kita kalau paling termurah untuk harga dari 65.000, paling mahal kita 1,8. Itu yang lampu dari import ya dari China. Di parcel sama hampers buat dikirim ke keluarga sih. Kita lagi buat untuk Lebaran.
Di sini bagus-bagus, barangnya premium juga, terus harganya worth it lah. Untuk harganya, satu item hampers pecah belah dibanderol dengan harga bervariasi, mulai dari yang termurah Rp65.000 hingga Rp1,8 juta. Dari Palembang, Bambang Irawan, iNews melaporkan. Momen libur Lebaran dimanfaatkan warga Sumatera Selatan untuk berbondong-bondong berwisata naik LRT Sumsel. Banyak dari penumpang berasal dari luar kota Palembang yang ingin merasakan naik LRT. Sejumlah gerbong penuh dan warga terpaksa harus berdiri. Stasiun DJKA Jakabaring Palembang, Sumatera Selatan tampak padat dipenuhi warga yang berbondong-bondong ingin berwisata menjajal LRT Sumsel di momen mengisi libur Lebaran Idul Fitri 1445 Hijriah atau tahun 2024. Banyaknya antusias penumpang untuk masuk ke gerbong LRT harus antri dan bergiliran agar tidak terperosok ke jalur LRT. Banyak dari penumpang LRT Sumsel merupakan warga Sumsel yang berasal dari luar kota Palembang yang ingin merasakan sensasi naik kereta LRT pertama kali. Dipenuhi penumpang membuat sejumlah gerbong kereta api Sumsel penuh. Para pengunjung yang tidak kebagian tempat duduk harus berdiri dan bergelantungan agar dapat menikmati perjalanan kereta api LRT Sumsel. Setidaknya ada 13 stasiun pemberhentian dalam perjalanan LRT Sumsel, mulai dari stasiun DJKA dan stasiun akhir Bandara Sultan Mahmud Badruddin II Palembang. Untuk sekali naik kereta LRT, para pengunjung hanya dikenai biaya sebesar Rp5.000 tujuan di luar bandara. Sementara itu, untuk tujuan masuk bandara dikenakan biaya sebesar Rp10.000 dalam setiap satu kali perjalanan. Jadi ngajakin keluarga jalan-jalan pakai LRT. Untuk harganya berapa sih Mbak kira-kira? Kalau untuk harganya Rp5.000 satu orang. Ini memang sengaja Lebaran atau seperti apa mau naik LRT ini? Ya karena berhubung libur Lebaran, keluarga yang di luar belum pernah naik LRT, jadi momennya pas Lebaran. Senang, bahagia, naik LRT jalan-jalan. Sudah pernah naik LRT sebelumnya Bu? Belum, baru sekali ini. Gimana perasaannya Bu? Lemah lah, dingin, pemandangannya segar. Senang Bu ya? Di momen libur Lebaran Idul Fitri 1445 Hijriah tahun 2024 kali ini, ada 7 transit yang beroperasi. Tambahan transit itu akan membuat perjalanan bertambah 8 trip per hari. Dari kegiatan hari normal sebanyak 94 trip menjadi 102 trip per hari. Dari Palembang, Muhammad Riza Palepi, iNews melaporkan. Pemirsa, informasi tadi mengakhiri jumpa kita pada pagi hari ini. Saya Ari Kristianto mewakili teman-teman yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi dan selamat beraktivitas. BWF World Tour 2024, exclusive only on iNews, the home of badminton.